Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Himawan. Saat ini saya mengajar mata pelajaran matematika di SMA Negeri Purwodadi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kita akan mempelajari tentang definisi turunan fungsi. Tapi sebelum itu, akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan definisi turunan fungsi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan definisi turunan fungsi. Baiklah, langsung saja kita pelajari materi berikut ini. Baiklah, di sini kita akan pahami terlebih dahulu apa itu definisi turunan fungsi. Jadi, turunan fungsi bermula dari pemikiran tentang bagaimana mencari gradien garis singgung suatu kurva. Jadi di sini kita tampilkan terlebih dahulu sebuah kurva Y sama dengan Fx, kemudian kita ambil sebuah titik pada kurva ini, misalnya titik A dengan koordinat x1, y1, kemudian satu buah titik lagi yaitu titik B dengan koordinat x2, y2. Kemudian kedua titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, di sini kita hubungkan oleh garis G, maka terlihat bahwa garis G ini memotong kurva di dua titik, yaitu titik A dan titik B. Dulu waktu SMP kalian sudah pernah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan gradien garis lurus. Nah, di sini kita tampilkan delta X dan delta Y, ini jarak dari x1 ke x2, dan delta Y ini jarak dari y1 ke y2. Maka gradien bisa ditentukan dengan rumus delta Y dibagi delta X. Nah, ini gradien dilambangkan oleh huruf M. Di mana delta Y itu Y2 dikurang Y1 dan delta X X2 dikurang X1. Lalu kemudian bagaimana menentukan gradien garis singgung, sedangkan ini garis potong. Nah, di sini kita perlihatkan apabila titik B kita geser ke kiri semakin mendekati A, tetapi masih dalam jalur kurva ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita geser lagi. Nah, terus sampai sangat dekat ke A. Nah, terlihat bahwa semakin titik B ini kita geser semakin mendekati ke A, maka delta X-nya akan semakin mendekati 0. Jadi, terlihat garis ini sekarang menyinggung kurva di titik A apabila delta X-nya mendekati 0. Maka bagaimana menentukan gradiennya? Maka bisa kita menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi gradien garis singgung kurva bisa kita temukan apabila delta Y per delta X untuk delta X-nya mendekati 0. Jadi kita menggunakan konsep limit delta Y per delta X untuk delta X-nya mendekati 0. Nah, selanjutnya kita selesaikan rumus ini supaya bisa mendapatkan definisi turunan fungsi. Selanjutnya kita tadi sudah menuliskan bahwa delta Y itu Y2 dikurang Y1. Nah, jadi kita ganti delta Y-nya menjadi Y2 dikurang Y1. Nah, langkah selanjutnya di sini Y2 itu adalah hasil pemetaan dari X2 terhadap fungsi. Maka bisa kita tuliskan Y2 itu adalah Fx2. Kemudian Y1 juga kita bisa tuliskan Fx1. Nah, selanjutnya kemudian kita samakan variabelnya. Jadi kita ubah variabel X2-nya menjadi dalam bentuk X1. Karena X2 delta X itu adalah X2 dikurang X1, maka bisa kita pindahkan X1-nya ya. Jadi X2 sama dengan X1 ditambah delta X. Nah, inilah rumus gradien garis singgung kurva pada titik A. Nah, rumus ini tidak hanya digunakan pada pencarian gradien garis singgung ya. Jadi pada materi lain, misalnya materi fisika,
dalam menentukan kecepatan sesaat, definisinya sama dengan definisi gradien garis singgung. Oleh karena itu, karena rumus ini diterapkan pada berbagai materi, berbagai bidang, jadi kita tidak bisa menentukan bahwa rumus ini khusus untuk mencari gradien. Maka tidak bisa kita lambangkan dengan M saja. Maka secara umum bisa kita tuliskan bahwa rumus ini sebagai istilahnya menjadi istilah turunan fungsi, ya. Jadi secara umum kita anggap sebagai rumus turunan dengan lambang turunan itu f aksen x. Artinya f aksen x turunan dari fungsi fx. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas contoh soal menurunkan suatu fungsi dengan definisi turunan fungsi. Baiklah, di sini kita akan bahas contoh soalnya. Jadi kita ambil saja contoh soal, satu soal ya. Nah, ini soalnya. Dengan menggunakan definisi turunan fungsi, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, maka kita ingat lagi tadi bagaimana definisi turunan fungsi. Nah, kita tuliskan di sini bahwa turunan fungsi dari fx yaitu f aksen x sama dengan limit fx ditambah delta x dikurang fx per delta x untuk delta x-nya mendekati 0. Nah, pada soal kita sudah memiliki fx yaitu 3x kuadrat. Jadi kita sudah memiliki fx. Yang belum kita cari adalah fx ditambah delta x. Berarti kita cari dulu. Nah, mencari fx ditambah delta x hanya mengubah x-nya ini ya pada fungsi diganti dengan x ditambah delta x. Sehingga fx ditambah delta x sama dengan 3 kali x ditambah delta x pangkat 2. Jadi x ini diganti dengan x ditambah delta x pangkat 2. Selanjutnya kita sederhanakan. X ditambah delta x pangkat 2 menjadi x kuadrat ditambah 2x delta x ditambah delta x pangkat 2. Nah, kemudian semuanya kita kali 3. Nih, kita kali 3 di sini. Maka sekarang menjadi 3x kuadrat ditambah 6x delta x ditambah 3 delta x pangkat 2. Nah, selanjutnya baik itu fx ditambah delta x dan fx kita substitusikan atau kita masukkan ke rumus definisi turunan fungsi. Nah, ini definisinya kita tulis terlebih dahulu. Selanjutnya kita ganti fx ditambah delta x dengan yang sudah kita temukan ini. Nah, jadi 3x kuadrat ditambah 6x delta x ditambah 3 delta x pangkat 2. Selanjutnya dikurang fx. Nah, sedangkan fx-nya di sini adalah 3x kuadrat per delta x. Selanjutnya kita sederhanakan ya. Terlihat bahwa di sini ada variabel yang sama yang bisa kita operasikan yaitu 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat. Nah, 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat ini habis ya 0. Jadi tersisa 6x delta x ditambah 3 delta x pangkat 2 dibagi delta x. Nah, selanjutnya di sini ada dua buah suku yang sama-sama memiliki delta x. Jadi bisa kita terapkan aturan distributif ya. Jadi selanjutnya langkah selanjutnya di sini kita keluarkan delta x-nya, kita ambil delta x-nya menggunakan aturan distributif. Jadi delta x dalam kurung 6x ditambah 3 delta x kemudian dibagi delta x. Selanjutnya delta x ini bisa kita bagi dengan delta x yang bawah ya. Jadi kita bagi sehingga hanya tersisa 6x ditambah 3 delta x karena delta x bagi delta x 1 ya. Selanjutnya kita bisa langsung mensubstitusikan delta x-nya 0 ya ke dalam sini. Selanjutnya seperti ini, 6x ditambah 3 kali 0. 3 kali 0 ialah 0, jadi 6x ditambah 0 hasilnya adalah 6x. Maka turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat ialah f aksen x sama dengan 6x.
Jadi sampai sini ya, jawabannya 6E. Sampai sini, apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang definisi turunan fungsi beserta contoh soalnya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.